Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok G akan membahas mengenai timeline penemuan listrik. Pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Faizan Nirwasita dari Prodi Teknik Komputer, lalu ada Muhammad Anargianim Puno dari Prodi Teknik Elektro, dan saya sendiri Zulfikar Hajalic dari Teknik Komputer. Jadi langsung saja kami akan membahas mengenai timeline penemuan listrik. Yang pertama ini, penemuan terawal mengenai listrik itu ditemukan oleh filsuf Yunani Thales pada tahun 585 Masehi. Thales menggosokkan batu amber dengan bulu hewan, dan amber tersebut menarik bulu dan mendaringan lain. Walaupun belum disadari, namun Thales telah menemukan listrik statis. Semenjak itu, orang Yunani memanggil batu amber dengan elektron. Lalu, pada tahun 1 sebelum Masehi, masyarakat Mesir kuno menyadari keberadaan listrik sebagai suatu sengatan yang dihasilkan lele listrik Sungai Nil. Selanjutnya, arkeolog Jerman menemukan sebuah fosil yang diduga sebagai bakteri kuno. Fosil tersebut diberi nama Baghdad Battery. Namun untuk kepastiannya sendiri belum dapat diyakinkan. Lalu beberapa abad kemudian, seorang ilmuwan William Gilbert mengemukakan term elektrikus karena sifat tarikan dari batu ambernya, dan bukan karena batu ambernya sendiri seperti yang diinterpretasi oleh orang Yunani. Jadi William Gilbert ini mengemukakan term listrik pertama kali. Selanjutnya, seseorang yang penasaran mengenai listrik, Stephen Gray, melakukan eksperimen yaitu menggosokkan tabung kaca dan menemukan bahwa gabus dari penutup tabung kaca tersebut juga terelektrifikasi. Ia menemukan bahwa listrik bukan hanya statis tapi juga bergerak seperti fluida. Kemudian Stephen Gray membagi benda di alam sebagai konduktor dan isolator listrik. Pada tahun 1745, Peter van Mussenbroek dan Ewald George von Claeys menemukan benda pertama untuk menyimpan listrik statis. Benda tersebut dinamai dengan Leyden jar. Pada tahun 1752 Masehi, terjadi eksperimen terkenal yang dilakukan oleh Benjamin Franklin, yaitu menerbangkan layangan pada saat badai petir. Layangan tersebut dikaitkan dengan Leyden jar, dan tujuan dari eksperimen ini adalah untuk membuktikan hubungan antara petir dan listrik. Dan juga pada tahun yang sama, listrik mulai dikenal dengan sebutan electricity. Pada tahun 1783, Charles Augustin de Coulomb merumuskan hukum Coulomb mengenai hubungan daya tarik dua muatan dengan jarak muatan tersebut. Lalu, pada abad ke-19, baterai operasional pertama ditemukan oleh Alessandro Volta dan dinamakan voltaic pile. Baterai tersebut terdiri dari lapisan keping perunggu dan zinc yang tiap lapisan diberi kain yang dicelupkan larutan elektrolit. Selanjutnya pada tahun 1820, Hans Christian Ørsted menemukan medan magnet secara tidak sengaja. Waktu itu ia sedang mendemonstrasikan di kelas bahwa tidak ada hubungan listrik dengan medan magnet. Namun seorang murid yang penasaran membuktikan sebaliknya. Pada tahun yang sama, André Marie Ampère terinspirasi oleh Ørsted dan mencetuskan cabang baru elektrodinamika di fisika. Seminggu setelah demonstrasi Ørsted dilakukan, ia mengemukakan hukum Ampère pada tahun yang sama juga. Lalu, tahun berikutnya, Michael Faraday menciptakan mesin gerak berputar pertama tenaga listrik atau yang dikenal sebagai motor listrik. Tahun kemudian, pada tahun 1825, William Sturgeon menemukan benda yang dapat menunjukkan bahwa medan magnet merupakan hasil produksi arus listrik. Alat tersebut dikenal dengan elektromagnet. Tahun berikutnya, George Simon Ohm mencetuskan hukum Ohm yang menunjukkan hubungan arus dengan beda potensial pada sebuah konduktor. Ia juga memperkenalkan konsep resistansi listrik. Pada tahun 1831 Masehi, Michael Faraday mencetuskan hukum induksi Faraday yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya juga bagaimana medan magnet yang digerakkan menghasilkan arus listrik. Lalu, pada tahun 1833, Samuel Hunter Christie menemukan jembatan berbentuk diamond yang memiliki 4 resistor. Fungsi dari jembatan ini adalah mencari resistansi dari sebuah resistor. Namun penemuan ini dipopulerkan oleh Wheatstone yang memperkenalkan pada kuliahnya, di mana nama Wheatstone sendiri yang menjadi nama dari penemuan Samuel Hunter Christie ini. Pada tahun 1836, pendeta Irlandia Nicholas Joseph Callan menemukan induction coil
yaitu sejenis transformer yang berfungsi menghasilkan tegangan tinggi dari sumber DC bertegangan rendah. 3 tahun kemudian, Edmond Becquerel, ilmuwan dari Prancis, menemukan efek fotovoltaik, yaitu efek yang menjelaskan mengenai tegangan dan arus listrik yang dihasilkan suatu benda ketika terdampar dengan cahaya. Efek ini menjadi prinsip dasar untuk sel solar yang kita pakai sekarang ini. Pada tahun 1844, Samuel Morse bersama penemu lain mengembangkan telegraf, alat revolusioner yang memungkinkan komunikasi jarak jauh melalui transmisi sinyal listrik dengan kabel dari stasiun ke stasiun. Morse juga mengembangkan kode Morse, suatu kode yang menginisiasikan huruf dengan gabungan garis dan titik. Tahun berikutnya, Gustav Robert Kirchhoff mencetuskan hukum Kirchhoff, dua hukum mengenai arus dan beda potensial pada rangkaian listrik. Hukum pertama menjelaskan bahwa jumlah arus yang masuk pada rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar. Hukum kedua menjelaskan bahwa jumlah beda potensial dalam sebuah loop rangkaian sama dengan 0. Pada tahun 1856, Charles Purcell berhipotesis mengenai suatu alat yang memungkinkan bahwa suara manusia bisa ditransmisikan dengan listrik. Walaupun Purcell tidak berhasil menciptakan alatnya, namun pemikiran Purcell menjadi dasar untuk penemuan telepon. Lalu pada tahun 1862, James Clerk Maxwell mencetuskan deskripsi lengkap mengenai hubungan listrik dan medan magnet pada persamaan Maxwell. Persamaan ini sangat krusial dalam revolusi electrical engineering. Maxwell sendiri dianggap sebagai seorang ilmuwan hebat yang setara dengan Newton dan Albert Einstein. Lalu, tidak jauh setelahnya, pada tahun 1871, Alexander Graham Bell dengan rekannya berhasil menciptakan alat yang merubah transmisi listrik menjadi suara manusia dan sebaliknya. Alat ini dikenal sebagai telepon pada masa sekarang. 6 tahun kemudian, Thomas Alva Edison menciptakan alat yang dapat merekam serta mengulang kembali rekaman tersebut. Alat tersebut adalah fonograf dan masih dapat dijumpai sampai sekarang ini. Pada tahun 1878, Joseph Wilson Swan memperkenalkan bola lampu pijarnya. Namun bola lampu pijar Swan memiliki masalah bahan filamen yang mahal serta umurnya yang pendek. Lalu, setahun setelah itu, Thomas Alva Edison memecahkan permasalahan bola lampu pijar si Swan dengan bahan filamen dari bambu yang dapat hidup sampai 1.200 jam. Edison juga memulai komersialisasi bola lampu pijarnya untuk masyarakat umum. Pada tahun 1887, Nikola Tesla mengembangkan motor induksi berarus AC yang menjadi solusi untuk masalah efisiensi harga, kompleksitas rangkaian, serta output daya yang rendah pada motor listrik terdahulu. Pertama-tama saya akan mempresentasikan mengenai ilmuwan bernama Heinrich Hertz. Ia yang membuktikan mengenai gelombang elektromagnetik dan menemukan frekuensi rendah dan tinggi. Karyanya yang terkenal adalah Electric Wave, Miscellaneous Papers, dan Principle of Mechanics. Kemudian ada Thomas Alva Edison, yang memiliki julukan sebagai Wizard of Menlo Park. Ia memiliki peran krusial dalam mengembangkan listrik modern. Untuk timeline-nya Hertz sendiri, terutama di karyanya, yaitu membuktikan adanya gelombang radio di Institute of Technology Karlsruhe di tahun 1880, di mana ia mengukur panjang dan kecepatan gelombang dan menunjukkan bahwa sifat getaran dan kerentanan terhadap refleksi dan refraksi itu sama dengan gelombang cahaya dan panas. Akibatnya ia menetapkan bahwa cahaya dan panas adalah radiasi elektromagnetik yang kemudian disebut dengan Hertzian, yang sekarang lebih dikenal sebagai gelombang radio. Di hasil itu kemudian ia diangkat sebagai profesor di Universitas Bonn, melanjutkan penelitian tentang pelepasan listrik dalam gas yang dimurnikan. Dalam timeline Thomas Alva Edison, di antara banyak penemuan-penemuan, pada tahun 1887 ia menemukan fonograf, yaitu modifikasi telepon akustik. Yaitu sebuah mesin yang akan mentranskripsikan sinyal dalam bentuk suara manusia. Lalu tahun 1879 ini adalah penemuan yang paling membuatnya tenar di seluruh dunia, yaitu lampu pijar. Ia menemukan sebuah filamen karbon yang tahan lama dan tahan panas dari inspirasi dan kerjasama dari Swan yang akan saya presentasikan selanjutnya. Tidak sampai situ aja, ia terus melakukan percobaan-percobaan yang baru, inovasi-inovasi yang baru, dan
Pada tahun 1890, ia mengembangkan storage battery dan mendirikan usaha Edison Storage Company pada tahun 1901. Dampak penemuan telepon ini sangat revolusioner dan bisa dibilang sebagai awal dari teknologi modern yang seperti kita gunakan sekarang. Namun ternyata saat ditemukannya telepon, masyarakat pada saat itu tuh masih skeptis pada penemuan tersebut, bahkan menganggapnya palsu dan hanya mainan. Mulai pada kalangan-kalangan atas dan perusahaan besar menggunakan telepon ini, teleponnya Edison ini, sebagai alat komunikasi antar lokasi tertentu sebagai bisnis. Graham Bell ya. Kemudian Johann Philipp Reis, ia adalah seorang ilmuwan dan penemu Jerman otodidak dan membangun telepon make and break pertama yang sekarang disebut telepon Reis. Kemudian ada Joseph Swan yang dari saya sebutkan di timeline-nya Edison. Ia menghasilkan bola lampu listrik awal dan menemukan plat fotografi kering, penemuan penting dalam fotografi. Ini adalah timeline singkat mengenai Swan. Ia mengembangkan lampu listrik primitif, namun kurang efisien karena belum ditemukannya filamen karbon, dan baru bersama Edison ia menemukan filamen karbon tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, ia masih melanjutkan mencari filamen karbon yang lebih baik untuk bola lampunya. Lalu di percobaan yang lain, Swan juga mematenkan proses untuk meremas nitroselulosa, dan pada tahun 1885, ia memamerkan beberapa barang yang terbuat dari serat buatan. Sekarang ada Henry Becquerel. Awalnya ia berpusat di subjek tesis doktoral seperti polarisasi bidang cahaya dengan fenomena pendar dan penyerapan cahaya. Lalu kemudian Alexander Stepanovich Popov, ia adalah fisikawan Rusia yang salah satu orang pertama yang menemukan perangkat penerima radio. Bahkan hari penemuannya ini dirayakan sebagai Hari Radio di Federasi Rusia. Kemudian ada Jagadish Chandra Bose, ia adalah seorang Bengali yang mempelopori penyelidikan optik radio dan gelombang mikro, memberikan kontribusi yang signifikan untuk ilmu tanaman. Jadi dia selain seorang electrician, dia juga seorang botanician. Yang kemudian di bidang elektrik dinamaikan sebagai salah satu bapak ilmu radio. Dan dianggap juga sebagai bapak fiksi ilmiah Bengali dan juga menemukan kreskograf, yaitu alat untuk mengukur pertumbuhan tanaman. Lalu ada John Ambrose Fleming, ia berkontribusi di bidang elektronik, fotometri, pengukur listrik, dan telegrafi nirkabel. Ia menemukan penyiaran radio 2 elektroda yang dia sebut sebagai katop termionik. Ini adalah timeline dari Jagadish Chandra Bose tadi. Ia meneliti radio itu terinspirasi dari Heinrich Hertz dan Maxwell. Lalu ia kemudian dari Mei 1895 hingga Desember 1895 membuat makalah-makalah ilmiah, diantaranya polarisasi sinar listrik, lalu elektropolariskop. Kemudian ada Guglielmo Marconi dan Carl Ferdinand Braun yang dua-duanya bersama-sama mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1909 karena telegraf dan osiloskop. Untuk telegraf, pada tahun 1897, Braun dikenal dengan pengembang osiloskop sinar katoda dulu. Lalu kemudian bekerja di arus bolak-balik berfrekuensi tinggi. Ia juga mempelajari transmisi nirkabel awal yang antena berada langsung di sirkuit daya dan siaran terbatas pada jangkauan sekitar 15 km. Kemudian pada 1899, kedua ilmuwan ini memecahkan masalah jarak jauh radio dengan memproduksi rangkaian antena tambah percikan yang menghubungkan daya pemancar ke rangkaian antena secara induktif.
Setelah penemuan telegraf, ia terus menemukan penemuan lagi dan terus mengembangkan telegrafnya. Kemudian ada ilmuwan populer, Albert Einstein adalah seorang fisikawan yang mengembangkan teori relativitas khusus dan umum dan memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921 tentang efek fotolistrik. Selain itu masih banyak karya-karya yang populer bersama keeksentrikannya. Dalam kehidupannya, pada tahun 1905, Einstein menyelesaikan makalahnya tentang teori kuantum. Kemudian pada November 1999 dilakukan percobaan pada gerhana matahari untuk mengamati fenomena yang diprediksi oleh teori relativitas umum Einstein, yang kemudian ternyata terbukti benar. Akhirnya Einstein pun terkenal dan dianugerahi hadiah Nobel. Lalu ada percobaan penyiaran televisi pertama, yaitu Ernst Friedrich Werner dan Alex Henderson, dan yang membroadcast penyiaran televisi pertama di Amerika, dan pada di Jerman adalah broadcastnya adalah Deutscher Fernsehfunk. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Anargi Nimpuno. Di sini kita lanjut tentang sejarah penemuan papan sirkuit tercetak dan televisi berwarna. Untuk tokohnya, untuk papan sirkuit sendiri itu ada Paul Eisler. Dia sempat dianugerahi penghargaan pour le mérite oleh pemerintah Prancis karena sirkuit ini. Lalu untuk televisi berwarna, tokohnya ada John Logie Baird. Dia itu penemu telegram atau sistem televisi tabung berwarna pertama. Dia itu juga memiliki peran krusial dalam mengembangkan listrik modern. Pada tahun 1936, Paul Eisler itu mengembangkan papan sirkuit tercetak pertama untuk digunakan dalam perangkat radio. Jadi niatnya untuk radio. Lalu pada tahun 1943, Eisler mematenkan desain PCB yang lebih canggih, yang melibatkan pengsketsan sirkuit ke foil tembaga pada substrat non-konduktif yang diperkuat sama kaca. Lalu untuk televisi sendiri, pada tahun 1925, Baird memberikan demonstrasi publik pertama gambar siluet bergerak oleh televisi di toko swalayan di London dalam rangkaian demonstrasi 3 minggu. Untuk sejarah penemuan IC dan laser, tokohnya ada Jack Kilby untuk IC dan Theodore Maiman untuk laser. Jack Kilby sendiri dia itu adalah pematen dan yang membuat ide dari Geoffrey Dahmer tentang integrated circuits menjadi nyata. Jadi yang membuat idenya itu awal dari Geoffrey Dahmer, lalu dinyatakan oleh Jack Kilby. Lalu untuk laser sendiri oleh Theodore Maiman, dia itu adalah penemu teknologi laser pertama di dunia dan banyak sekali penghargaan atas karyanya itu. Pada tahun 1852, Geoffrey Dahmer itu mempresentasikan karyanya di Simposium Komponen Elektronika di Washington DC, sekitar 6 tahun sebelum Jack Kilby dari Texas Instruments dianugerahi paten untuk dasar ide yang sama. Jadi bedanya Geoffrey Dahmer itu tidak mematenkan, jadi diambil duluan. Lalu pada tahun 1872, bersama dengan rekan timnya di Texas Instruments, dia bisa dibilang memiliki peran dalam penemuan kalkulator mekanik pertama dengan layar LED. Dia itu bisa menghitung sehingga 10 angka dan memiliki fungsi trigonometri dan juga eksponensial yang bernama HP35. Lalu pada tahun 1897, ini untuk laser. Laser ruby pertama dibuat pada tahun 1960 oleh Theodore H. Maiman di Hughes Research Laboratory di California. Fungsi laser ruby itu terjadi dalam batang padat dari mineral korundum. Pengembangan laser selanjutnya pada 1961 dengan menggunakan bahan helium neon gas laser. Lalu lanjut ke sejarah penemuan LED. Tokohnya bernama Nikolonyak. Dia itu adalah pencipta LED pertama. Jadi LED pertama ini berwarna merah ya. Nah, pada tahun 1962, Nikolonyak itu menciptakan LED yang yang berwarna merah. Dia itu menciptakan lahirnya industri LED gitu. Lalu pada tahun 1995, nah ini ada 3 ilmuwan dari Jepang. Mereka tuh
mengembangkan teknologi LED sehingga berwarna biru dan putih. Sehingga LED itu bisa banyak warnanya seperti sekarang ini. Lalu sekarang sejarah penemuan MOSFET transistor, yaitu adalah transistor yang sekarang sering dipakai. Untuk tokohnya ada Muhammad Attallah, Dawon Kang, Stephen R. Hofstein, dan Fred P. Heyman. Sejarahnya, pada tahun 1959, MOSFET itu diciptakan oleh Muhammad Attallah dan Dawon Kang di Bell Labs, tapi mereka itu diberi hak paten yang berbeda, jadi masing-masing gitu. Lalu pada tahun 1962, Hofstein dan Heyman ini membuat chip sirkuitnya yang terpadu dari transistor itu. Lalu pada tahun 1963, pengumuman publik formal pertama mengenai keberadaan MOSFET sebagai teknologi potensial di dunia. Lanjut ke penemuan bahasa pemrograman tingkat tinggi pada komputer. Tokohnya ada John George Kameny dan Konrad Zuse. Jadi yang menemukan bahasa basic pertama itu adalah John George Kameny. Mereka tuh barengan gitu menciptakannya, jadi rekan kerja. Lalu pada tahun 1963, bahasa basic yang asli didesain oleh mereka berdua ini diimplementasikan untuk sekelompok siswa. Lalu pada tahun 1970 sampai 1980, bahasa basic setelah diciptakan ini menjadi menjamur gitu di masyarakat dan banyak dimodifikasi hingga banyak jenisnya jadi sekarang bahasa pemrograman itu. Lalu lanjut ke tahun 1970, yaitu adalah sejarah penemuan mikroprosesor. Itu yang bernama Intel 4004. Ya, dari namanya sendiri, ini produksi Intel gitu. Dan ada beberapa tokoh di balik ini. Tokohnya ada 3, yaitu Ted Hoff, lalu kedua Masatoshi Shima, yang ketiga itu adalah Federico Fagin. Mereka itu adalah perancangnya, dan mereka bekerja di Intel itu tadi. Lalu sejarah penemuan ponsel. Ada 2 yang berperan di sini. Yang pertama, Martin Cooper sebagai penemu telepon genggam selulernya. Lalu untuk Amos Joule Jr. ini, dia menemukan sistem switching-nya yang membuat saat kita memakai telepon ponsel genggam itu, saat kita bertelepon, dia itu tidak gampang terganggu. Jadi kita bisa telepon sambil berpindah tempat gitu. Lalu pada tahun 1973, nah ini tadi Martin Cooper menemukan dapat menciptakan sebuah telepon genggam, yaitu di bawah naungan Motorola gitu. Lalu pada tahun 1976, ini Amos Joule Jr. ini yang menciptakan switching-nya sehingga menjadi lebih sempurna gitu. Lalu lanjut ke sejarah penemuan superkomputer, yaitu tokoh yang berperan adalah Seymour Roger Cray. Dia itu adalah pencipta industri ini. Menurutnya, superkomputer itu adalah sebuah komputer yang kapasitasnya itu super gitu, yang bisa menghitung dengan cepat. Nah, ini bisa dilihat bentuknya. Lalu pada tahun 1960 ini, superkomputer ini diperkenalkan oleh Cray ini. Lalu pada tahun 1965, Cray ini keluar dari perusahaannya, dari CDC ini, lalu dia menciptakan Cray Inc., yaitu perusahaannya sendiri yang menguasai pasar ini selama 25 tahun. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.